akal suci dan alat pemersatu utusan bangsa. Hebat, hebat. Makanya di dunia hampir semua, Pak. Di Eropa itu semuanya hewan. Jadi simbolnya. Amerika burung elang. Inggris apa? Singa ya, hewan. Kemudian semua sebenarnya. Mesir, ya, sama dengan kita Mesir. Irak sama, tapi Irak ini dia Garudanya Garuda Basak dulu. Yunani juga sama, semua itu cuma simbol, Pak. Jadi semua hampir seluruh bangsa di dunia ini. Sebenarnya pertanyaannya coba Bapak, kenapa kok seluruh dunia manusia seperti itu? Ternyata itu permainan iblis lah. Itu permainan iblis. Maka kalau orang bilang Ratu Pantai Selatan itu bukan hanya di sini. Di Yunani ada Ratu Pantai Selatan. Di Irak, Persia ada di belakang. Itu simbol yang dibuat oleh iblis. Karena puncak kejayaan iblis ketika hampir Allah berkuasa. Itu puncak kejayaan iblis. Jadi dia bacalah dalam buku Naik Tesla, bacalah dalam buku yang berkaitan dengan masalah ya, Codex, bacalah dalam semua seperti itu. Jadi ini kan permainan iblis, Pak. Saya tak ada membuat kita seperti itu. Nah, selesai ini tentu ada yang ditetapkan. Yang ditetapkan ada 4. Nanti saya mungkin agak loncat. Saya ingin masuk pada kita sudah hampir sudah 8. Awal kita langsung pada poinnya saja. Al-Quran tidak masuk ke awalan, tidak masuk ke isbat. Awalan itu apa? Berlepas diri. Kalau wala loyalitas, kalau bara berlepas diri. Jadi wala lawannya adalah bara. Kepada siapa kita harus bara? Al-bara minal musyrikin. Ini oleh Muhammad Al-Fahdani. Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dalam bentuk apa kita berlepas diri dari orang musyrik? Iya. Atau apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita? Contoh Nabi berlepas diri dari musyrikan dan orang-orang musyrik kayak apa Nabi? Pertama, Nabi memerintahkan pada saat waktu Mekah menghancurkan kemusyrikan itu sampai akar-akarnya. Ya, saya menggunakan istilah sederhananya, nazku syirki, nazku syajarat syirki. Mencabut pohon kemusyrikan itu sampai akar-akar. Itu perintah pertama ketika Fathu Mekah. Pokoknya tidak ada lagi kompromi dengan segala macam bentuk syirik. Sampai-sampai di Ka'bah itu ada berapa patung berhala. Ya, pada masa jahiliyah dan pada masa ketika Nabi menaklukkan Mekah. Ini ada berapa patung di sekeliling ini? 360 patung berhala. Ini dari kain, dari batu, dari segala macam di sekeliling Ka'bah itu.
Kemudian ada berapa Tuhan yang dianggap paling besar pada masa itu yang disembah oleh jahiliyah? Ada yang terkenal Lata ya, Uzza, Azza, Manat, Hubal. Empat ini ya. Ini jalannya jauh-jauh kalau kita dikirimkan. Beda-beda ya tempatnya. Lata itu daerah arah Najd. Uzza itu antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif itu jalan sekitar 70 kilo. Ini Tuhan mereka Uzza. Ini yang Tuhan paling dahsyat ya. Mana Hubal, semua daerah ya. Jadi di sekeliling Ka'bah saja ini ada 360 batu. Itu pun ketika mereka tawaf, bukan tawaf penyembahan Allah. Mereka itu tawafnya bersiul-siul, sambil jalan bersiul-siul. Ya. Apalagi tepuk tangan, tawaf tepuk tangan. Apalagi pelajar bulan. Mereka keliling Ka'bah. Itu masa jahiliyah. Surah apa itu? Yang menceritakan cara mereka tawaf dalam surah Taubah. Ayatnya ayat berapa? 30 lebih ya. 30. Jadi wa makana salatu indal baiti illa buka'a wa tasdiyah. Tiadalah salat mereka di Baitullah itu melainkan hanya sekedar bersiul-siul dan tepuk tangan. Kemarin saya menyaksikan Korea Indonesia begitu banyak yang hadir ya. Tadi apa yang terjadi Pak? Mereka tawaf di Baitullah, nyanyi-nyanyi persis Ka'bah sebelum ditaklukkan oleh Nabi. Persis orang jahiliyah ketika tawaf, ya tawaf itu bersiul-siul, tepuk tangan. Kalau orang Indonesia itu banyak banget sih lagu-lagunya itu, ibu-ibu itu kalau dulu anak selawat karena lagunya ini saya bilang ini kan kalau kembali ya program masa jahiliyah nyanyi hubungannya besar. Ketika dia sa'i juga nyanyi. Ya Allah, kayak kembalikannya kita kepada masa jahiliyah. Alhamdulillah. Tapi pas ketika Batu Mekah, 360 batu yang ada di sekitar Ka'bah pertama ini dihancurkan semua oleh Nabi, dibersihkan. Maka membersihkan pohon kemusyrikan sampai akar-akarnya. Kemudian Nabi perintahkan kepada Ali yang menghancurkan lagi. Khalid bin Walid yang menghancurkan Uzza, sahabat yang lain kepada Manat dan Hubal. Ketika Khalid sudah selesai merobohkan patung Uzza, dia datang kepada Nabi. Rasulullah, saya sudah robohkan patung Uzza. Karena Nabi kamu belum menghancurkan Uzza, Khalid. Belum. Balik ke sana. Hancurkan patung Uzza, kata Nabi. Balik lagi dia. Dia menemukan seorang nenek-nenek lagi meraung-raung, mengambil pasir, tanah, dimasukin ke kepalanya, ke mukanya, nangis. Kenapa? Patung Uzza selama ini yang mereka sembah itu udah hancur. Dia meratap, dia menangis. Khalid bin Walid balik lagi, dia ketemu dengan nenek-nenek itu. Khalid cabut pedangnya, dipenggal kepala nenek-nenek itu, lalu kepalanya turun pada Rasulullah. Saya sudah menghancurkan Uzza. Kata Nabi, betul, kamu sudah menghancurkan Uzza. Apa maksudnya? Jangan hanya tempat yang dirusak, orang yang terlibat di dalam pun penggal kayak Khalid, supaya tidak ada lagi yang menularkan untuk generasi berikutnya. Jadi mencabut akar kemusyrikan ini, pohon kemusyrikan ini sampai akar-akar yang tidak ada yang tersisa. Itu dilakukan Khalid bin Walid atas perintah Rasulullah SAW. Maka sejak itu tanah haram ini, semua tanah haram ini bersih dari syirik. Bahkan semua simbol-simbol kemusyrikan bersih dihancurkan oleh Nabi. Maka seluruh jazirah
secara khusus Mekah dan Madinah hanya tunduk kepada Allah. Karena Allah itu tidak suka ada saingannya. Allah pencemburu, sangat cemburu jika ada Tuhan, ada yang dipertuhankan selain dirinya. Allah sangat kasih, dibersihkan semua. Itu berikutnya. Nomor 2, man udhurul Masjidil Haram. Man dukhul al-Masjidil Haram. Larangan bagi orang musyrik menginjakkan kaki di tanah haram, secara khusus Masjidil Haram. Maka mereka tak boleh lagi masuk di sana. Terus bersih, cuma dicegah oleh Rasulullah. Bayangkan, tanah haram ini nggak boleh diinjak kecuali orang yang sudah bersyahadat. Maka nggak ada yang bisa masuk. Allah bersihkan tanah haram. Kemudian Madinah juga adalah tanah haram. Yang tidak bersyahadat tidak mungkin masuk. Maka dua tanah ini tidak boleh diinjak bagi orang kafir, orang musyrik. Hanya orang Islam yang boleh masuk ke dalamnya. Itu salah satu cara membersihkan Baitullah dari pengaruh kemusyrikan, termasuk Masjid Nabawi dari pengaruh kemusyrikan. Ini yang kedua. Ketiga, ada menikah al-musyrikin. Jadi tidak boleh menikahi orang musyrik. Ketika larangan, surah apa yang melarang kita menikahi wanita-wanita musyrik? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun. Surah Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 222 ya. Ketika ayat ini turun, Umar langsung menceraikan dua istrinya sekaligus diceraikan. Yang dia nikahi pada masa jahiliyah dan belum masuk Islam, diceraikan. Putus hubungan. Ya. Jadi dia benar-benar melepaskan diri umat ini dari segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, yang keempat, jadi ada 4 ini kepada orang musyrik, para dari orang musyrik ini. Yang keempat, adamu iqamati bidar syirki. Tidak boleh tinggal di negara yang musyrik. Kalau ada pilihan, kalau tidak ada pilihan, ya mungkin masuk kategori mustadhafin, yang tertindas, yang lemah. Jadi tidak boleh tinggal di dalam negeri yang musyrik. Kalau ada dalam Islam, negeri yang menjalankan syariat Islam. Kalau tidak ada, ya kita itu mustadhafin semua ini jadinya. Padahal mayoritas. Pertanyaannya, apa perbedaan antara darul syirki dan darul kufri? Apa perbedaannya? Darul syirki atau al-kufri dan darul Islam. Apa perbedaannya? Kembali lagi ke definisinya. Darul kufri itu apa definisinya?
Darul Islam itu apa definisinya? Definisinya sederhana, singkat aja. Darul Kufri ialah negara yang dipimpin orang kafir dan hukum yang berjalan di dalamnya adalah hukum-hukum kufar. Darul Islam apa? Ia negara yang dipimpin oleh seorang muslim dan hukum yang berjalan di dalamnya adalah hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya kafir. Ini juga sama. Meskipun mayoritas penduduknya muslim, kalau tidak ada hukum Allah di dalam, itu masuk kategori darul. Ini yang dilarang kita tinggal di dalam. Kalau ada pilihan, ada apa? Baik, kita azan dulu, baru kita lanjutkan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi larangan tinggal di darul atau darul syirik itu luar biasa di dalam Al-Quran dan para ulama.
lihat yang adalah orang Islam, Darul Islam, Darul itu luar biasa penjelasan dari para ulama. Nanti kita sesuai dengan konteks ini ya. Sebenarnya yang menentukan itu Darul Islam atau Darul Kufur itu kita. Karena syaratnya kan sebenarnya satu, pemimpin. Kedua, hukum. Jadi sebuah daulah itu ditentukan bahwa dia Darul Kufur ataupun Darul Islam ditentukan oleh dua ini. Kalau yang menentukannya itu seumpama dari sisi kepemimpinannya, kita memilih pemimpin, lalu kemudian dia dapat mengantarkan kita kepada Darul Kufur, maka itu adalah dosa. Ya. Atau sebaliknya, dia dapat mengantarkan kita kepada Islam, maka itu justru pahala. Sekarang gini, kan muncul banyak pendapat bagaimana hukumnya ikut pemilu. Coba Bapak kalau ditanya seperti itu jawabannya. Bagaimana hukumnya ikut pemilu dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi? Kira-kira jawabannya apa? Ya. Ada yang mengambil jalan pintas, haram. Ada juga yang jalan pintasnya sebaliknya, boleh. Ya. Bagi yang mau mengambil jalan pintas, yang namanya persoalan itu mesti didasarkan pada ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia akan susah untuk memutuskan persoalan itu. Dan itu bisa menjerumuskan. Bapak-bapak, dalam kaidah ada namanya ikhtiar ahabbud dhararain. Memilih dua mudarat. Bapak dihadapkan pada dua mudarat sekaligus. Sebenarnya nggak ada pilihan. Ini nggak ada pilihan. Nggak ada yang layak untuk dipilih. Karena dua-duanya sebenarnya tidak ada yang mencerminkan Islam. Tapi kita harus memilih pada dua mudarat itu. Itu yang disebut dengan ikhtiar ahabbud dhararain, memilih dua dosa. Mau dosanya yang besar atau mau dosanya yang kecil. Kalau Bapak dihadapkan pada dua dosa, yang satu dosanya besar, yang satu dosanya kecil, apa yang Bapak lakukan? Yang tadi itu akan berkata, tidak, saya tidak mau ambil jalan pintas, dosa. Yang satu mengatakan, udah diterabas aja, bukan pilihan. Mungkin ada yang berkata, saya pilih dosa kecil. Pertanyaan saya ambil satu analogi. Pertanyaannya ya, bagaimana hukum membunuh seorang muslim? Siapa kira-kira tadi yang mengatakan bahwa ikut sistem demokrasi itu haram? Ada siapa kira-kira? Ada nggak yang berpendapat? Ada nggak yang berpendapat? Berarti kita juga nggak jantan juga. Saya yakin antara Bapak kan punya prinsip begitu. Tapi apa ngaku? Coba yang berpendapat begitu sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimana hukum membunuh seorang muslim? Islam sedang bertempur, berperang dengan lawannya, dengan musuhnya. Dan apa yang mengatakan ada pada sistem demokrasi itu haram, dijadikan tabir oleh orang kafir. Apa yang dijadikan tabir? Kita sedang bertempur nih. Yang di sini orang Islam. Jadi ini orang kafir.
Ini muslim. Ini bertempur. Ya, ini bertempur. Yang ini berusaha membunuh ini, yang ini juga berusaha membunuh muslim. Tapi ternyata orang kafir di antara bapak yang mengatakan demokrasi itu haram, sehingga haram ikut pemilu, bapak yang dijadikan tameng oleh orang kafir di sini. Sehingga kalau orang Islam mengimbau ke sana, bapak yang mati duluan sebelum orang kafir. Pertanyaannya tadi, bagaimana hukum membunuh orang muslim? Semua menjawab haram. Sekarang orang Islam dijadikan tameng, orang Islam yang akan menembak, akan membunuh dirinya, gimana hukumnya? Ya? Psikolog. Iya, saya mau makan gini. Anggaplah ini laut, ya. Ini sungai yang besar, atau anggaplah ini danau, atau anggaplah ini laut, ya, di belakang dia. Ini nggak ada jalan lain. Sekarang pilihan dia cuma membunuh atau dibunuh. Tapi semua yang ada di sini ialah orang-orang yang mengatakan ikut pemilu itu haram. Nah, cuma jadi tameng sama orang kafir. Anggaplah, nggak nyebut namanya. Nah, bapak mengatakan, wah namanya sih ada bahaya. Ini, bapak cuma dijadikan tameng di situ. Kira-kira gimana hukumnya? Saya sekarang di sini akan membunuh orang kafir, tapi bapak yang di sana gimana? Membunuh orang Islam hukumnya